Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sore para pelajar hebat di seluruh Indonesia. Baiklah, berikan motivasi dan semangat. Hari ini kita belajar tentang teks eksposisi. Apa sih yang dimaksud dengan teks eksposisi? Berasal dari bahasa Inggris yaitu exposition. Maksudnya membuka atau memulai. Jadi teks eksposisi adalah teks yang memaparkan atau menerangkan suatu hal berupa informasi yang bersifat ilmiah atau non-fiksi. Sumber paragraf ini dapat diperoleh dari hasil pengamatan, penelitian, atau pengalaman. Tujuannya adalah menjelaskan suatu dengan cara memaparkan informasi tertentu sehingga dapat menambah pengetahuan dari pembaca. Strukturnya meliputi tesis, merupakan gagasan utama atau prediksi penulis tentang sebuah permasalahan yang berdasarkan fakta, argumentasi secara lebih mendalam, pernyataan pendapat atau tesis yang diyakini kebenarannya oleh penulis melalui pengungkapan fakta-fakta sebagai penjelasan argumen penulis. Penegasan ulang ini berarti penguatan kembali atas pendapat yang telah ditunjang oleh fakta-fakta di dalam bagian argumentasi bagian sebelumnya terdapat dalam bagian akhir dari suatu teks eksposisi. Ciri-ciri. 1. Menjawab pertanyaan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana, atau yang dikenal dengan 5W1H. Yang kedua, fakta yang digunakan sebagai alat kontribusi dan alat kontritasi. Yang ketiga, gaya informasi yang mengajak. Yang keempat, penyampaian secara lugas dan menggunakan bahasa yang baku. Yang kelima, tidak memihak. Artinya tidak memaksakan kemauan penulis terhadap pembaca. Langkah-langkah di dalam membuat teks eksposisi. Yang pertama adalah menentukan topik atau tema. Yang kedua, menentukan tujuan, membuat kerangka, mengumpulkan bahan atau data-data yang valid, menulis karangan argumentasi atau paparannya. Berikut, di sini ada jenis-jenis teks eksposisi. Itu ada definisi, ada proses, ada perbandingan. Ada klasifikasi, pertentangan, ada ilustrasi, ada analisisnya ya. Ini biasanya eksposisi dalam bentuk kalimat berita ya. Eksposisi definisi ini adalah suatu paragraf. Baik, eksposisi definisi ini adalah suatu paragraf eksposisi yang memiliki isi mengenai pengertian akan suatu hal. Misalnya, temulawak adalah tumbuhan herbal yang berasal dari Indonesia. Habitat tanaman ini berada di hutan tropis. Tumbuhan ini mampu hidup di dataran yang rendah secara baik. Tumbuhan ini juga memiliki kandungan minyak asiri, kurkumin, dan zat tepung. Tumbuhan ini juga mempunyai berbagai manfaat di dalam hal mencegah anemia atau kekurangan darah, meningkatkan kerja ginjal, dan mencegah kanker, dan lain-lain. Oke, anak-anakku, para pelajar hebat seluruh Indonesia, berikutnya adalah eksposisi proses. Ini suatu paragraf eksposisi memiliki maksud tentang adanya proses pembuatan, proses penggunaan, atau
cara untuk melakukan sesuatu. Adapun contoh teks eksposisi proses yaitu ternyata jeruk nipis bermanfaat dalam mengobati batuk. Buah ini memiliki kandungan berupa minyak asiri dan zat yang dapat bermanfaat mengendalikan otot-otot pernapasan sehingga mampu meredakan batuk. Adapun cara penggunanya yaitu dengan cara meminum air perasan dari jeruk nipis yang dapat dicampur dengan madu, bahkan juga kecap atau gula sehingga rasa asamnya berkurang. Klasifikasinya yang pertama, eksposisi klasifikasi ini merupakan eksposisi yang memiliki isi tentang pengelompokan terhadap sesuatu. Contohnya adalah mengacu dari sifat. Sampah bisa dikelompokkan menjadi dua, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik itu adalah sampah yang mudah membusuk, mudah terurai. Kemudian sampah organik itu adalah sampah yang sangat mudah membusuk. Ya, jadi itulah anorganik tidak mudah terurai, organik itu adalah mudah terurai. Oke, baik. Yang berikut teks eksposisi pertentangan, yaitu paragraf eksposisi berupa suatu hal yang bertentangan dengan sesuatu yang lainnya. Contoh adalah bahwa hukum yang ada di Indonesia ini ibarat sebuah pisau, di mana tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Misalnya, pencuri sandal diancam hukuman penjara 5 tahun, sebaliknya koruptor yang merugikan uang negara hanya dihukum 1 tahun penjara. Berikut teks eksposisi ilustrasi, yaitu teks paragraf eksposisi yang memberikan gambaran secara sederhana tentang suatu dengan suatu yang lain yang memiliki kemiripan atau memiliki kesamaan sifat. Adapun contoh teks eksposisi ilustrasi yaitu kebijakan pemerintah seringkali menyusahkan rakyat kecil. Misalnya kenaikan harga BBM membuat sangat meresahkan masyarakat menengah ke bawah. Naiknya harga BBM akan membuat harga jasa dan barang menjadi naik. Keadaan seperti ini akan menuntut rakyat mesti memutar otak agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Berikut teks eksposisi perbandingan, yaitu membandingkan suatu paragraf eksposisi yang berisi penjelasan ide sebuah kalimat utama dengan melakukan perbandingan dengan hal yang lainnya. Berikut, teks eksposisi berita. Merupakan eksposisi yang berisi mengenai berita peristiwa tertentu. Contoh, para penjual makanan mengeluhkan atas kenaikan harga BBM. Pasalnya, kenaikan harga BBM membuat bahan-bahan baku naik. Alhasil, para penjual harus menyiasati hal ini dengan memperkecil porsi atau menaikkan harga makanan yang mereka jual. Contoh, di sini salah satu cara mensejahterakan kehidupan masyarakat desa adalah dengan menggerakkan agrobisnis yang berbasis bahan baku apa yang tersedia di kawasan tersebut. Basis bahan baku ini sangat penting agar proses terakhir jatuhnya tidak mahal. Misalnya agroindustri kelapa di negeri kita ini, kelapa merupakan produk yang ada di setiap daerah pedesaan, baik pengalaman maupun baik di daerah pedalaman ataupun di daerah pesisir. Seluruh negara kita mengkonsumsi kelapa tentunya. Budidaya buah kelapa dengan segala hasil olahannya dapat dijadikan sandaran hidup masyarakat pedesaan. Dengan demikian, memberi manfaat ekonomi yang penting bagi kesejahteraan penduduk pedesaan. Anak-anakku, berikutnya adalah berdasarkan uraian di atas bahwa teks eksposisi memang tak faktual, memberikan pengetahuan bagi pembaca, menggunakan pronomina atau kata ganti, penggunaan istilah kata agrobisnis, menggunakan bahasa baku. Di samping itu ada penutup yang berupa penegasan pentingnya budidaya kelapa di Indonesia.
Oke, baik. Berikutnya ada kebahasan teks eksposisi. Ini meliputi ada leksikal ya, ada adverbia, ada adjektiva, ada verba, dan ada nomina. Baik, kita bahas. Yang pertama, leksikal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI yang terbit pada tahun 2008 halaman 805 adalah keterkaitan dengan kata, berkaitan dengan leksem, atau berkaitan dengan kosakata. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa makna leksikal adalah makna yang berkaitan dengan kata, leksem, ataupun kosakata. Berikut, nomina atau kata benda yang mengacu kepada benda, baik yang nyata ataupun abstrak. Dilihat dari kedudukan sebagai subjek, maknanya berbentuk dasar nomina maupun nomina turunan. Nomina dasar contohnya adalah gambar, meja, rumah. Sedangkan nomina turunan itu adalah perbuatan pembelian. Jadi sudah diberikan imbuhan. Baik, yang berikut yang ketiga, adjektiva atau kata sifat. Ini merupakan kata yang dipakai untuk mengungkapkan sifat atau keadaan orang, benda, dan binatang. Contohnya adalah sifat cerdik, sifat gagah, sifat indah, sifat menawan, sifat berlebihan, sifat lunak, lebar, luas, negatif, positif, jernih, dingin, dan lain-lain sebagainya. Berikut adverbia atau yang disebut dengan keterangan. Ini merupakan pelengkap atau memberikan informasi berupa keterangan tempat, waktu, alat, cara, dan lain-lain. Contohnya ini berupa di, dari, ke, sini, sana, kemudian mana, saat, ketika, mula-mula, dengan memakai, berdiskusi, dan lain-lain sebagainya. Dan yang berikutnya adalah konjungsi atau kata penghubung. Ini digunakan dalam teks eksposisi untuk memperkuat argumentasi. Konjungsi juga dapat digunakan dengan menghubungkan atau menggabungkan dengan konjungsi yang sejenis dalam satu kalimat yang saling berkorelasi sehingga membentuk koherensi antar kalimat atau kesinambungan antar kalimat. Dan juga konjungsi dapat mengkombinasikan beberapa jenis konjungsi dalam satu teks sehingga tercipta keharmonisan makna maupun struktur. Anak-anakku, di sini terbagi menjadi beberapa bagian ya. Ada konjungsi waktu, konjungsi gabungan, konjungsi pembatasan, konjungsi tujuan, konjungsi persyaratan, konjungsi rincian, konjungsi sebab akibat, konjungsi pertentangan, konjungsi pilihan, konjungsi penegasan penguatan, konjungsi penjelasan, konjungsi perbandingan, dan konjungsi penyimpulan. Ini macam-macam konjungsi. Dan yang terakhir adalah pronomina, yaitu kata ganti adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Pronomina dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu pronomina persona dan pronomina non persona. Berikutnya pronomina persona, ini adalah kata ganti orang, yaitu persona tunggal, contohnya ia, dia, anda, kamu, saudara, kemudian nya, mu, ku, si, dan persona jamak, contohnya seperti kita, kalian, kami, mereka, hadirin. Kemudian pronomina non personal, yaitu kata ganti bukan orang, yaitu pronomina petunjuk, contohnya ini, itu, sini, situ, di sana, dan pronomina penanya, contohnya seperti apa, siapa, mana, dan sebagainya. Demikian anak-anakku, para pelajar hebat seluruh Indonesia, materi kita tentang teks eksposisi, strukturnya, dan juga berbagai jenis bahasa yang digunakannya. Demikian, saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.